Oke. Pengertian strategi apa? Silahkan ditulis pengertian strategi. Saya kasih waktu 2 menit. Silahkan dibuat dulu pengertian strategi itu apa. Modul 3, kegiatan belajar 2. Oke, kita lihat ya. Yang dari atas. Ini bukan keparahan. Strategi. Yap. Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu pengertian dari strategi. Ada yang salah nggak nih? Strategi proses yang dilakukan untuk arahan. Mas Ropik dibaca bukunya. Rencana umum. Mas Cinta Adi dibaca lagi bukunya. Oke. Pada umumnya pengertian strategi teman-teman udah tahu. Bukunya di ini ya, di marking ya, ditandain ya pengertiannya biar gampang nanti untuk pas ujian. Nah, ada 2 kata kunci di sini dalam pengertian strategi. Ini yang perlu teman-teman ketahui. Strategi itu menekankan pada satu, aksi atau tindakan. Aksi dan tindakan untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Nah, itu adalah kata kunci yang ada pada strategi. Nah, yang kemudian selain itu strategi itu secara implisit juga mengasumsikan hubungan antara lingkungan dan organisasi. Jadi, si organisasi ini membuat strategi untuk
eh, mencapai tujuan kan. Mencapai tujuannya misalnya tujuannya ini misalkan untuk dijual lagi misalnya produk nih. Produk kan dijual lagi ke lingkungannya bisa juga lingkungan ini mempengaruhi si perusahaan atau organisasi kan. Nah, itu strategi itu ada hubungannya secara implisit antara organisasi dan lingkungannya ini. Apa ini? Oh, yang tadi. Nah, jadi itu yang harus bukan. Itu yang dua kata kunci mengenai strategi itu. Aksi untuk mencapai tujuan, kemudian strategi itu juga mempunyai mengasumsikan hubungan antara lingkungan dan organisasi. Jadi dengan strategi itu terkaitlah hubungan antara lingkungan dan organisasi ini. Gitu. Kemudian kita masuk ke proses perencanaan strategi. Teman-teman, coba dilihat bukunya di halaman 3.33. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagaimana alur proses perencanaan strategi yang dimulai dari formulasi tujuan. Nah, formulasi tujuan ini merupakan apa ya? Dilihat kalau misalnya misinya itu ya, itu merupakan maksud keberadaan suatu organisasi, suatu masyarakat yang memberi makna eksistensi keberadaan organisasi. Jadi, misi itu memberikan maksud. Oh enggak. Nah, ada beberapa pertanyaan untuk memformulasikan misi dan tujuan. Contohnya seperti, apa usaha kita? Kemudian, apakah usaha kita yang seharusnya? Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan itu juga. Yang pertama, dilihat dari segi sejarah organisasinya. Bagaimana latar belakang sejarah organisasi, kepribadian pendiri, itu akan menentukan karakteristik organisasi itu. Misal gitu kan, si pendiri organisasi ini orangnya cenderung fleksibel. Nah, organisasinya itu pun juga nanti akan cenderung cara berjalannya organisasi ya, cenderung akan fleksibel. Biasanya ya, karena bagaimanapun latar belakang awal dari pendirian organisasi ini akan mempengaruhi si organisasi, keberlangsungan hidup si organisasi ini seterusnya. Begitu. Kemudian, dari daya saing atau kemampuan organisasi. Ini dilihat juga kan untuk memformulasi misi dan tujuan, bagaimana sih daya saing organisasi ini, bagaimana kemampuan organisasinya. Kemudian dilihat lagi lingkungan organisasi. Kemudian fokus pada pasar, bukan pada produk. Kemudian apa yang dapat dicapai. Nah, ini juga bisa membantu untuk memformulasikan misi dan tujuan. Kemudian memberikan arah motivasi kepada organisasi ya. Kemudian harus lebih spesifik gitu. Oh, ini ya tujuannya itu. Seperti itu. Begitulah cara memformulasikan misi dan tujuan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di buku halaman 3.35 di tabel 3.5, di situ ada contoh tujuan yang spesifik sama yang kurang spesifik. Contoh yang pertama itu bisa terlihat nih. Contoh tujuan yang kurang spesifik itu seperti apa? Yang kurang spesifik misalnya kan, yang kurang spesifik itu misalnya tujuan si organisasi ingin memperoleh keuntungan yang memadai. Kenapa dibilang tidak spesifik di sini? Keuntungan yang memadai itu yang seperti apa?
jumlahnya berapa, bagaimana persentasenya. Nah, itu kan tidak jelas. Nah, coba lihat yang tujuan spesifik, memperoleh ROA, Return of Asset, sebesar 2% dari akhir tahun ini. Nah, ROA, teman-teman tahu ROA? ROA, Return of Asset. Nah, ROA itu, teman-teman ada belajar ekonomi kan dulu kan ya, kalau nggak salah saya di SMA kayaknya juga pernah dulu. Ya, balik modal. Balik modal dari return of asset, dari asetnya. Sebenarnya ada satu lagi, sebenarnya ada beberapa sih untuk menghitung profit. Yang ini return of investment, on investment. Itu balik modalnya itu dari segi investasinya bagaimana, seperti itu. Kalau ini yang dari asetnya. Nah, yang lain-lainnya teman-teman silakan baca bagaimana tujuan yang kurang spesifik dan tujuan yang spesifik. Kemudian, dari proses perencanaan strategis yang berikutnya, kita masuk ke analisis tujuan dan strategi saat ini. Nah, di tahap ini, organisasi itu sudah menerapkan perencanaan strategis formal sebelumnya. Seperti evaluasi tujuan, strategi saat ini akan lebih mudah. Jadi, setelah diformulasikan tujuan-tujuannya, kemudian dianalisis tujuannya ini. Kira-kira strategi apa nih yang cocok? Nah, kira-kira itulah yang untuk tahap ini. Nah, setelah tahap itu dapat gitu kan dua analisis, ada analisis lingkungan, ada analisis sumber daya. Nah, untuk analisis lingkungan itu kita lihat lagi kesempatan dan ancamannya seperti apa. Kalau dari analisis sumber daya, dilihat kekuatan dan kelemahannya. Kalau lingkungan berarti kan yang di luar organisasi kan, di luar perusahaan. Kalau sumber daya berarti yang di dalam organisasi. Yang dari dalam ini kita misalnya kita yang punya perusahaan ya. Kita yang punya perusahaan ini, kita nih punya kekuatan apa? Kemudian kelemahan kita apa? Kemudian kalau misalnya kita lihat keluar ya, keluar ke lingkungan di luar organisasi, berarti lingkungan organisasi kan lingkungannya, itu kesempatan kita bagaimana? Ancaman yang akan kita dapatkan bagaimana? Nah, seperti itu. Setelah selesai melakukan analisis itu, kemudian dianalisis lagi, diidentifikasi kesempatan strategisnya. Nah, diidentifikasi kesempatan strategisnya, bagaimana kira-kira strategi untuk menghadapi kesempatan dan ancaman, kekuatan dan kelemahan kita ini, gitu kan. Nah, setelah itu baru diambil keputusan strategis. Setelah dilakukan diambil keputusan, kemudian dilakukan pelaksanaan. Setelah dilaksanakan keputusan strategis tersebut, kita evaluasi lagi. Dievaluasi bagaimana kira-kira strategi yang diterapkan ini cocok apa tidak, gitu kan? Seperti itu, teman-teman. Begitulah proses perencanaan strategis. Udah, ada pertanyaan untuk proses perencanaan strategis? Kalau enggak, saya lanjut ya ke tingkatan strategi. Saya lanjut nih ke tingkatan strategi kalau teman-teman nggak ada ini pertanyaan. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke tingkat strategi. Oke, teman-teman silakan dibuka bukunya halaman 3.40, gambar 3.9. Di situ teman-teman bisa lihat mengenai tingkat strategi pada tingkat
tingkat di ini di perusahaan atau di organisasi. Bagaimana tingkat-tingkat strategi itu? Perusahaan teknis. Nah, tingkat strategi ini ada 3 tingkatan di sini. Untuk tingkatan strategi. Ada 3 tingkatan strategi. Tingkatan korporasi, kemudian unit bisnis, kemudian tingkat fungsional. Nah, kita lihat ya. Teman-teman, coba lihat bukunya di halaman 3.40, tingkatan strategi. Nah, kalau tingkatan korporasi itu biasanya untuk keputusan pasar yang akan dimasuki. Kemudian, itu memutuskan mengenai penggabungan usaha untuk memasuki pasar baru atau yang saat ini menggunakan sumber daya. Kemudian untuk tingkatan bisnis, biasanya keputusannya bagaimana bersaing pada setiap pasar. Kemudian, menjalankan strategi yang dipilih untuk setiap unit bisnis. Kemudian untuk tingkatan fungsional, itu keputusan bagaimana menjalankan fungsi dalam organisasi dengan menjalankan strategi yang dipilih untuk setiap fungsi. Nah, kita lihat satu-satu ya. Kita lihat pada tingkatan korporasi. Pada tingkatan korporasi atau corporate level ini, strateginya itu biasanya diformulasikan oleh manajemen puncak. Seperti CEO kayak gitu kan, yang manajer atas gitu. Itu biasanya yang mengformulasikan strategi pada tingkat korporasi. Nah, ini menurut Peter Drucker, untuk strategi tingkat produksi ini ada 8 wilayah yang disarankan untuk untuk dikembangkan mengenai strateginya. Itu dari segi posisi pasar, inovasi, produktivitas, sumber daya keuangan, profitabilitas, prestasi dan tanggung jawab manajer, kemudian prestasi dan sikap karyawan, kemudian tanggung jawab sosial secara aktif. Nah, ini 8 dimensi yang disarankan oleh si Peter Drucker untuk dikembangkan dimensi strategi yang dikembangkan untuk tingkat korporasi. Contoh-contohnya itu teman-teman bisa lihat kalau di tabel 3.6 mengenai contoh dimensi strateginya. Misalnya posisi pasar itu contohnya seperti menjadikan produk perusahaan sebagai produk dengan kualitas tinggi dengan harga premium. Nah, itu teman-teman bisa baca sendiri nanti. Kemudian untuk tingkat unit bisnis itu strategi unit bisnis itu memfokuskan pada operasi yang relevan untuk unit bisnis tertentu. Jadi, kalau misalnya kita contohkan ya pada perusahaan, teman-teman tahu perusahaan Toyota, perusahaan mobil Toyota tahu? Nah, perusahaan mobil Toyota itu kan banyak kan unit-unitnya. Ada macam-macamnya jenis produknya, misalnya kayak Alphard itu yang untuk kalangan menengah ke atas. Ada Innova kalangan menengah. Ada Yaris itu biasanya yang agak murahnya gitu kan. Nah, dari masing-masing unit ini mereka punya strategi pemasaran yang berbeda-beda. Misalnya untuk Alphard ini teman-teman tahu kan ini harga mobilnya mahal, cukup mahal. Ini yang kalau nggak salah Alphard ya yang paling mahal kalau nggak salah di Toyota. Nah, itu biasanya untuk kalangan menengah ke atas kan. Tentu strategi pemasarannya beda dengan
Innova yang untuk kelas menengah biasanya, atau Yaris untuk kelas menengah ke bawah sedikit. Begitu. Kira-kira itu contoh tingkat unit bisnis seperti itu. Kemudian kita masuk ke tingkat fungsional atau functional level. Nah, kalau yang fungsional level itu, kalau tadi kan unit-unit tahu kan teman-teman macam-macam gitu kan, berdasarkan produk biasanya kalau misalnya ini. Nah, kalau misalnya yang fungsional itu berdasarkan fungsi dari bagian-bagiannya. Misalnya, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, ada fungsi riset dan pengembangan, ada fungsi operasi dan lain-lain gitu kan. Banyak lagi tergantung perusahaannya macam-macam gitu. Nah, itu setiap fungsionalnya itu beda-beda kan strateginya. Ada yang kalau misalnya untuk keuangan tentu dia lebih ininya lebih ke arah profit gitu. Riset dan pengembangan dia lebih strategi apa yang harus dicapainya untuk mengembangkan produk baru, produk yang lebih baik gitu kan. Nah, seperti itu. Pemasaran, bagaimana memasarkan produk ini untuk lebih lebih terjual lebih lebih banyak lagi, kira-kira begitu. Hmm. Teman-teman, saya izin 5 menit sebentar ya. Sebentar aja 5 menit. Oke, kita lihat ya. Kita mulai lagi. Kita lihat ke strategi tingkat korporasi. Nah, kalau tadi kan saya membedakan kan antara bagaimana yang tingkat korporasi, bagaimana yang tingkat unit, dan bagaimana yang tingkat fungsional. Itu di bagian-bagian mana? Teman-teman sudah ngerti kan cara ngebedainnya? Yang korporasi itu yang di bagian mana? Yang fungsional yang di bagian mana? Yang eh unit yang di bagian mana? Saya tanya ya, teman-teman. eh CEO. CEO mereka biasanya membuat strategi pada tingkat Mbak Puspita Anggra ini. Coba dibaca bukunya. CEO membuat strategi pada tingkat bukan koperasi, Mbak Waida. Coba dibaca lagi.
Koperasi sama korporasi beda ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Strategi yang dibuat pada bagian operasi itu strategi pada tingkat nih bagian operasi nih. Oke. 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 Good. Oke. Jadi teman-teman sudah bisa ya ngebedain mana yang strateginya pada tingkat korporasi ini kira-kira di bagian mana, siapa yang bikin. Kalau misalnya tingkat fungsional siapa yang bikin, kalau tingkat unit itu siapa yang bikin. Jadi teman-teman udah bisa bedain. Kemudian kita lihat pendekatan-pendekatan strateginya pada masing-masing tingkatan ini. Kita lihat strategi di tingkat korporasi. Apa-apa saja yang mereka dilakukan pada strategi seperti apa atau pendekatan strategi seperti apa yang dilakukannya. Nah, kita lihat di strategi mana dia? Korporasi. Berdasarkan nilai. Mana dia tadi? Nah, strategi pada tingkat korporasi. Itu ada beberapa strategi yang dilakukan. Ada dua jenis pendekatan terhadap strategi korporasi. Yang pertama, pendekatan berdasarkan nilai, kemudian yang kedua, pendekatan berdasarkan portfolio. Jadi ini berdasarkan pendekatannya ada dua, pendekatan berdasarkan nilai dan pendekatan berdasarkan portfolio. Kita lihat, ini yang dua ini ya. Pendekatan berdasarkan nilai itu keyakinan dan kepercayaan si manajer dan karyawan suatu organisasi mengenai bagaimana suatu organisasi harus dijalankan. Itu merupakan kunci dalam penetapan arah organisasi dalam jangka panjang. Kemudian kalau misal pendekatan berdasarkan portfolio itu si manajemen puncak itu mengevaluasi beberapa unit bisnis. Kemudian dengan mempertimbangkan situasi internal dan eksternal, organisasi rencana strategis dirumuskan dengan tujuan mengoptimalkan organisasi secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya yang dari pendekatan berdasarkan nilai itu step by step gitu kan. Karena ini berdasarkan keyakinan atau percayanya si manajer sama si organisasi terhadap organisasi itu. Sedangkan kalau misalnya yang pendekatan portfolio ini emang dari atasnya itu udah ngasih rumusan, tinggal dijalanin aja ke bawah. Dihitung-hitung aja, udah selesai. Nah, jadi ini dua bedanya. Pendekatan berdasarkan nilai sama pendekatan berdasarkan portfolio. Nah, di sini juga pada tingkat strategi korporasi ini dibahas mengenai strategi umum. Strategi umum yang dilakukan pada tingkat korporasi. Ada 3 jenis strategi umum yang dilakukan pada
tingkat korporasi ini. Pertama, dari segi pertumbuhannya,